diantarkan oleh YouTube untuk masuk ke ruangan kita melalui pintu yang namanya handle name. Jangan nanti toge bercampur dengan jengkol, ya nggak kan bau ya. Ya toge bercampur dengan pete. Jadi harus ada kamarnya masing-masing. Jadi si konsumen itu lebih digiring lagi oleh YouTube. Misalnya seperti ini, kamu mau ke toko Kang Asik yang alamatnya di sana, yuk sama saya yuk, gitu kata YouTube. Ketika sambil bilang nama saya itu tangannya diraih. Ini loh toko Kang Asik, alamatnya ini pintunya kita dibuka yuk. Nah itu handle name seperti itu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kang Asik, channelnya sahabat YouTuber pemula. Dan selalu insya Allah apapun dan bagaimanapun keadaannya, ya kita tetap asikin saja, kita syukuri saja. Ya mau bagaimana lagi ya teman-teman, kalau kita tidak mensyukurinya nanti kita capek sendiri. Langsung saja hari ini Kang Asik akan lagi menyampaikan atau menjelaskan tentang handle. Sekali lagi ketika Kang Asik berbicara menjelaskan, ini bukan berarti paham, bukan berarti ngerti, bukan berarti apalagi pinter. Kang Asik hanya mengalami saja yang sudah dilewati. Kemarin teman-teman entah mungkin karena tidak menyimak sampai selesai, atau mungkin baru menemukan channel kemudian komentar, atau memang benar-benar belum mengerti maksud video yang disampaikan oleh Kang Asik. Apa sih maksud konten Kang Asik? Tapi tidak apa-apalah, semua juga ada hikmahnya, asal kita menerimanya dengan sabar, dengan tulus ya. Kalau belum bisa ikhlas ya sudah, ridho aja dulu ya. Ridho aja susah sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kalau Kang Asik ya sudah, asikin saja. Kita harus konsekuen ya. Dengan apa namanya, dengan motonya atau dengan slogannya istilahnya. Ya sudah, apapun asikin saja. Ini juga buat teman-teman mudah-mudahan menginspirasi. Jadi ketika ada yang bertanya, kalau misalnya memang sengaja nanya nggak ngerti, atau memang sengaja mencoba kita, atau tadi itu memang tidak menyimak, itu semua lupakan, nggak apa-apa. Kita ambil intinya, kalau ada yang seperti itu kita jadikan konten saja, selesai kan? Jadi ide konten. Jadi begini, ketika berbicara konten itu ibaratnya kalau di sebuah kehidupan sosial, sudahlah toko ya, karena kita kan berjualan. Berjualan produk, cuma produknya kan berbicara ya, karena memang ini konten video, produknya adalah gambar, adalah visual. Kalau handle name itu kenapa diadakan oleh YouTube belum lama kan, baru-baru ini karena YouTube memang ya bukan lagi pinter ya, luar biasa, karena memang setiap tahunnya, bahkan mungkin setiap harinya ya sesuai dengan teknologi informasi yang selalu update-nya. Teknologi informasi bukan lagi tahun-tahun temen ya, bisa jadi per minggu update terus sesuai dengan keadaan. Jadi kalau orang Sunda bilang ngindung ka waktu mi bapak ka zaman, artinya kita, ibu itu dijadikan waktu dan bapaknya dijadikan zaman. Jadi menyesuaikan gitulah. Sehingga ya yang namanya YouTube kenapa dalam posisi media sosial itu adalah memiliki trending nomor wahid atau nomor satu ya, karena manajemennya dan dinamisasinya selalu mengikuti alur waktu dan alur zaman. Aduh, jadi terlalu jauh, terlalu panjang. Balik lagi ya. Jadi kalau konten itu, kalau channel itu yang kita miliki ibaratnya adalah toko. Lah kalau dulu misalnya namanya channel Kang Asik, berarti nama tokonya Kang Asik. Itu adalah sebuah identitas. Ibaratnya kalau Kang Asik toko, alamatnya misalnya di Jalan A, nomor sekian. Nah ini ternyata banyak kendala teman-teman yang dialami oleh para YouTuber pemula khususnya. Dan Kang Asik sendiri waktu itu mengalami hal seperti yang disebutkan tadi. Begitu membuat nama channel Kang Asik, dicarilah di beranda YouTube ya. Kok nggak ada ya channel saya, kenapa nggak ada? Begitu ketika Kang Asik, yang keluar itu adalah nama channel orang lain. Oh, Kang Asik tuh ternyata memang ada yang lebih senior, orang lain yang sudah buat channel Kang Asik. Ya tapi nggak apa-apalah ya kalau disebut misalnya mengikuti, Kang Asik nggak merasa mengikuti. Terus karena memang namanya ya saya Kang Asik, jadi sudahlah mengikuti orang. Nama channelnya Kang Asik, ternyata sudah ada yang punya teman-teman. Dan alhamdulillahnya niche-nya atau temanya berbeda. Kalau Kang Asik yang pertama yang senior, maaf ya Kang Asik, jadi itu berbicara tentang agama kontennya. Kalau saya kan ya tutorial apa ya.
tutorial karena memang tutorial YouTube bukan karena mau mengajar ya sebetulnya Kang Asik. Karena kebingungan mau membuat konten, ini membuat konten apa. Saya susah payah belajar membuat thumbnail, belajar membuat banner, belajar ngomong. Kata saya daripada rugi ya sudah direkam aja. Itu awalnya kenapa saya bikin sebuah konten itu tutorial YouTube ya. Jadi karena kebloksokannya mungkinnya kalau orang sudah bilang. Sudah terlanjur. Tapi tidak apa-apalah. Jadi tidak ada yang tidak bermanfaat apapun. Ya tadi itu asalnya kita ya. Sudahlah, ridhokan aja ya, ikhlaskan aja, kita jalani aja. Curhat-curhat aja ya. Balik lagi ke bahasan. Jadi nama channel itu ibaratnya nama toko dengan alamatnya. Nah, karena banyak keluhan-keluhan dari khususnya YouTuber pemula, apalagi seperti tadi nama channelnya ada yang sama. Ini sebetulnya kalau YouTuber pemula dengan nama channel yang sudah ada lebih dulunya seperti tadi Kang Asik ya. Kang Asik kan YouTuber pemula. YouTuber yang seniornya juga adalah namanya Kang Asik. Jadi ketika dicari nama Kang Asik Junior ini jadi nggak kebagian lapak teman-teman. Habis sama Kang Asik yang junior. Ya normal-normal saja karena Kang Asik yang pertama adalah lebih dulu. Kan seperti itu. Kalau junior ya wayahna kalau orang sudah bilang ya. Kita harus menyadari pasti munculnya adalah belakangan. Yaitu tadi begitu diketikkan nama Kang Asik tidak muncul, ya mikir aja orang buat konten videonya aja baru 3, baru 5, paling banyak dikenal juga belum. Siapa sih Kang Asik yang junior? Kan begitu. Kan Kang Asik ini bukan artis, bukan public figure, kecuali Kang Asiknya sudah viral duluan. Begitu diketik nama Kang Asik pasti muncul karena apa ya? Sudah dikenal publik itu sebetulnya. Nah, dengan kendala seperti ini, jadi kenapa ada handle name? Nah, handle tuh kan hand ya, tangan ya, ini tangan ya. Jadi asumsi Kang Asik handle name itu seperti handle pintu. Mengertikannya ya. Karena apa? Ya ketika dibuat handle name oleh YouTube, kemudian Kang Asik coba, ternyata langsung ya bahwa URL itu, alamat handle name itu masuk langsung ke channel kita. Nah, itu keuntungannya. Kata Kang Asik, ini kenapa ya di dalam channel itu harus ada playlist? Ini korelasinya apa? Jadi handle name itu ibaratnya adalah pintu. Pintu itu kayak tadi kan disebutkan bahwa ini loh tokonya Kang Asik, alamatnya di sini. Setelah ada handle name, diperjelas lagi. Jadi si konsumen itu lebih digiring lagi oleh YouTube. Misalnya seperti ini, kamu mau ke toko Kang Asik yang alamatnya di sana, yuk sama saya yuk, gitu kata YouTube. Ketika sambil bilang nama saya itu tangannya diraih. Ini loh toko Kang Asik, alamatnya ini pintunya kita dibuka yuk. Nah, itu handle name seperti itu. Jadi begitu pas dibuka langsung ketemu Kang Asik, kira-kira seperti itu. Dan langsung masuk toko Kang Asik. Lah, Kang Asik apa hubungannya dengan playlist? Playlist itu ibaratnya adalah sebuah etalase. Seperti di supermarket ya, seperti di mall. Kan banyak etalase. Misalnya masuk di mall itu ke toko sayuran dan di situ ada kan misalnya tentang sayuran, playlist sayuran ibaratnya. Ada kol, ada wortel, kan seperti itu ya, ada kangkung, ada genjer dan lain sebagainya. Itu playlistnya. Nanti masih di toko sayuran itu pula ini bab bumbu, playlistnya bumbu. Di dalam bumbu itu kan banyak. Ada misalnya bawang merah, bawang putih, ada pedas, ada ketuncar, ada muncang dan lain sebagainya. Jadi playlist itu ibaratnya adalah itu tadi teman-teman etalasenya. Sehingga hubungannya dengan handle name yang diciptakan oleh YouTube itu adalah untuk mempermudah konsumen kita datang ke kita itu tidak dipersulit, harus dipermudah kan namanya juga pelayanan. Jadi istilahnya dengan YouTube menciptakan handle name itu adalah untuk mempermudah address penonton datang ke kita. Sehingga apabila misalnya konten kreator atau YouTuber tidak membuat handle name pun, maka oleh YouTube secara otomatis dibuatkan. Di bawahnya itu handle name-nya misalnya diciptakan oleh YouTube, untung-untung masih ya Kang Asik, itu masih untung. Tapi kalau sudah misalnya
Kang Asik 234 biasanya kan ada nomornya. Nah ini yang pakai nomor itu mempersulit sebetulnya. Karena apa? Ya nomor kan harus diingat. Itu kan. Untuk handle name yang namanya sama dengan channel kita, itu pun ya rugi. Soalnya apa? Sudah namanya misalnya Kang Asik, kok handle-nya masih @Kang Asik. Jadi tidak punya ciri khas. Sementara yang namanya handle name itu adalah identitas yang benar-benar mengantarkan penonton adalah masuk ke gerbang channel kita dan masuk ke ruangan channel kita dan langsung menonton video yang mereka cari, ditawarkan dengan playlist. Maka untuk itu kepada teman-teman, ketika mengupload video dari awal, untuk deskripsi ya kan, apalagi judul pasti ditulis ya. Untuk tag atau kata kunci itu harus ditulis. Dan jangan lupa pada waktu mengupload secara berurutan, jadi selain thumbnail, nah ini juga ya, selain thumbnail yang sudah kita desain sebagai pintu gerbang ya untuk memancing penonton, di bawahnya kan suka ada playlist. Itu diisi teman-teman, playlist apa. Misalnya kita sedang membahas cara memasak toge. Di playlist itu teman-teman tuliskan saja bidang toge. Atau misalnya cara memasak toge. Ya sudah, kasih judul aja itu playlistnya. Misalnya seperti itu. Ketika beberapa hari kemudian teman-teman misalnya mau membuat tumis toge yang enak dan gurih, begitu mengupload video selanjutnya masih berbicara toge misalnya, ya sudah masukkanlah ke playlist toge. Nah makanya jadi pesan Kang Asik, seperti kemarin Kang Asik sudah sampaikan bahwa handle name itu dirubah oleh kita. Dan bagusnya nih, biar kita nggak bosan mungkin ya, biar kita selalu update, YouTube memberikan waktu itu dalam sebulan itu 2 kali. Silahkan teman-teman, silahkan kalian dirubah nama handle tagnya secantik mungkin, sebagus mungkin, semudah mungkin, sekeren mungkin. Mungkin seperti itu ya YouTube. Kesimpulannya dalam konten hari ini, handle name itu adalah sebuah pintu ya untuk masuk ruangan konten video kita. Lah kalau nama channel itu adalah ibaratnya sebuah nama toko dan alamatnya saja. Kalau handle name, nama toko, kemudian alamatnya, dan diantarkan oleh YouTube untuk masuk ke ruangan kita melalui pintu yang namanya handle name. Setelah penonton masuk ke ruangan kita, ya di ruangan kitanya harus ditata. Jadi biar betah yang mau beli. Jangan nanti toge bercampur dengan jengkol, ya nggak kan bau ya. Ya toge bercampur dengan pete. Jadi harus ada kamarnya masing-masing seperti itu. Itu namanya playlist. Jadi kalau playlist yang tertata kemudian penontonnya diantarkan oleh rekomendasi YouTube melalui handle name kita, begitu masuk akan tersenyum. Konten kreatornya soleh, konten kreatornya familiar, konten kreatornya santun, konten kreatornya low profile. Begitu masuk, waduh ruangannya tertata, bersih rapi. Siapa yang nggak betah seperti itu? Mungkin begitu ya. Jadi mohon maaf hari ini Kang Asik celotehannya kemana-mana. Ya daripada nggak membuat konten ya. Yang penting teman-teman sehat. Yang penting teman-teman tetap semangat. Jadi itulah yang maksudnya jadi sendiri. Jangan mengikuti orang lain. Kalau mengikuti orang lain kan membeo. Kalau membeo itu kan burung. Masa kita harus seperti burung? Jadi itu saja yang bisa Kang Asik sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Berjumpa di video berikutnya. Kang Asik mohon undur diri untuk pamit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.